Ternyata ada satu keluarga, bapak, ibu, anak, yang mereka ini kehilangan anaknya. Ini goib ya bicaranya ya. Yeah. Bapak, ibu, anak, nah mereka ini kehilangan anaknya. Entah kenapa, pokoknya dia kehilangan anaknya. Nah, si keluarga ini itu menggantikan anaknya ini dengan anak saya. Makanya anak saya itu dikekepin sama dia. Jadi dianggap anaknya. Dianggap anaknya, dijagain supaya tidak berkomunikasi sama manusia lain. Makanya dia sering nggak mau ngelihat, nggak mau ngobrol sama kita, sama orang gitu. Aja kali ya. Iya Om, ini udah ke record kok. Wah mati. Tuh kan langsung protes kali dia. Nah lo langsung. Iya, mati. Ya udahlah. Ini teman-teman bisa lihat tiba-tiba lampunya Om Edi mati. Entah itu gangguan atau memang mati beneran. Powernya gimana? Power banknya baru dicas. Oh, power banknya baru dicas. Ya udahlah. Tiba-tiba mati. Ya udah terserah teman-teman ini. Penanggapan seperti apa? Udahlah. Aman ya? Jadi apa namanya? Kalau yang kita mau ceritain ini sih, aku juga sempat ada ikutan terlibat juga lah di peristiwa itu ya Om. Ya. Cuman Om mau cerita lebih dalam, maksudnya lebih tariknya lebih jauh gitu, mengenai ini. Ya. Ya. Jadi mungkin sebelumnya juga ini ya, mungkin backgroundnya Om itu kan termasuk orang yang enggak terlalu, Om orangnya penakut. Om orangnya penakut gitu. Cuman nggak mau mikirin, gitu, nggak mau mikirin gitu. Sampai waktu kuliah itu kan ada tinggal di asrama gitu kan, di Tegalsari. Cuman di situ rame banget. Sekamar sempat bertiga, akhirnya Om pindah. Nyari yang murah. Nyari yang murah itu ternyata rumah kosong. Rumah kosong cuma dijaga sama orang gitu lah, bukan yang punya ya. Nah, kuliahnya di kota mana dulu nih Om? Di Semarang ya. Semarang. Kuliahnya di Semarang. Oke. Gak usah disebut kampus sih. Masih di bawah. Oh. Masih di bawah. Pokoknya salah satu kampus terkenal di Semarang ya Om. Salah satu kampus negeri, wah ya. Oh iya benar. Nah, terus akhirnya karena rame sekamar bertiga, Om nggak mau, Om pindah cari kos-kosan yang murah. Nah itu rumah kosong, dijaga sama satu orang yang suruh jagain. Di situ pas di belakang rumah itu kuburan cantung. Jadi kuburan cantung. Namanya itu kalau cantung. Cantung itu terkenal katanya sih gitu. Tapi ya balik lagi, Om kan nggak peduli ya. Jadi Iya, cuek aja lah ya Om. Yang penting murah. Kos-kosannya yang penting murah. Ya, prinsip mahasiswa benar-benar. Kos-kosannya murah. Parkirnya juga harus naik ke atas, ke belakang, ke arah kuburan, baru patah masuk ke parkiran motor gitu kan. Kan naik motor ya. Jadi benar-benar tuh urusannya tuh deket banget sama kuburan. Sampai orang-orang tuh ngomong gini, itu kalian minum air tulang bukan? Karena deket gitu. Jadi kita kan pompa di belakang. Pompa air kan di belakang, kamar mandi di belakang gitu kan. Kita pakai air pompa, air tanah. Nah, sementara di belakang itu tuh kuburan gitu. Kuburan. Kalian ini. Ya ampun. Cuman yang penting kan murah kan. Iya. Nah, sering pulang malam lah nongkrong di asrama.
pulangnya jam 2 baru pulang gitu. Nah suatu hari di kos-kosan itu om sendiri, terus di situ ada mantan preman lah, badannya gemuk di situ. Cuman berdua. Dia tiduran di depan. Om tiduran di kasur di kamar. Kaca nako tahu kan ya? Kaca nako. Ya, tahu kaca nako. Jadi kamar om tempat tidurnya pas kepalanya itu ngadep ke kaca nako. Ada korden, kaca nakonya dibuka. Iya. Nah, di kaca nako itu om pasangin tuh botol-botol minyak wangi kosong zaman dulu. Oh. Di sela-selanya itu ya. Di kayu kusennya. Oh, iya kusennya itu. Oke. Nah, kaca kan dibuka kan karena gerah, cuma pakai korden gitu. Nah, om tiduran lah tengkurap di situ. Waktu itu ngapain lah ya, pakai buku apa belum ada handphone kan. Ketahuan umur ya. Iya. Nggak apa-apa. Nah, tiba-tiba itu ada suara jatuh di depan muka itu, di kursen itu. Oh. Jatuh, akhirnya kan korden om buka kan. Om buka gitu, ternyata nih si botol minyak wangi itu roboh. Jatuh. Nah, terus sekelebat ada tangan gini, gitu. Kayak orang lagi ngambil apa namanya tuh? Botol itu, terus karena kebuka kusennya, kordennya, dia hilang gitu. Wah, masih muda kan om kan? Ya maksudnya menghilang gitu kan? Tapi sempat kelihatan gitu ya om, sekilas gitu. Kelihatan tangan gitu, set gitu kan. Om masih muda kan, langsung emosi. Om langsung keluar kamar, lari ke depan. Terus ke depan di situ cuman ada si mantan preman tadi. Namanya Bambus, gemuk, dia tiduran di situ. Terus saya tanya, "Bus, lihat orang nggak lewat dari samping?" "Nggak ada om," gitu. "Nggak ada." Beneran nggak ada, karena tadi ada tangan gitu kabur gitu kan. Nggak ada. Om lari ke depan karena lebih berani ke depan kan, karena belakang kan kuburan. Iya. Mungkin lari ke depan. Coba akhirnya mikir, apa lari ke belakang ya? Om lari ke belakang akhirnya kan. Kok nggak ada juga gitu kan, gelap kan. Ini nggak mungkin kalau orang lari ini pasti beronang. Angkanya pasti ketahuan gitu. Akhirnya terus emosi turun, baru logika berpikir, apaan tadi ya? Itu kelihatan nggak om, antara tangannya itu warnanya apa gitu, apa bayangan atau kayak tangan manusia utuh gitu? Oh, utuh, tangan segini. Normal gitu. Normal ya. Normal. Makanya om berpikir ini orang nih kurang ajar nih gitu kan. Iya. Tapi pas ke depan mantan preman itu nggak ada yang berani nyenggol dia bilang nggak ada apa-apa, nggak mungkin dia bohong juga. Lari ke belakang nggak mungkin juga orang lari ke belakang dalam kondisi gelap, pintu tertutup gitu kan, pintu samping gitu kan. Akhirnya udah om masuk kamar lagi, aku om tutup, korden tutup, baca deh. Aduh, jadi dan ya itu jadi ada pengalaman kayak gitu. Nah terus di rumah Dipta juga ada tuh, rumah Mas Dipta. Yang mana nih? Rumah Pondok Kelapa yang kemarin aku ceritain itu. Oh, Pondok Kelapa. Okay. Nah di Pondok Kelapa itu kan dekat kuburan juga. Nah TPU. Itu waktu itu om TPU ya. Cuman nggak sedekat kayak kos-kosan om yang di Semarang. Itu habis maghrib ya. Habis maghrib om masuk ke kamarnya Mas Dipta itu. Itu masih kecil. Jadi kamar itu sama tanah di luar
itu bedanya 1 meter kurang lebih. Jadi tinggi gitu. Rumah lebih tinggi. Oh iya, rumah lebih tinggi. Okay. Jadi kalau rumah segini, tanahnya tuh segini. Oh, jadi iya. kalau orang dari luar mau ngelihat ke kaca gitu ya, itu nggak kelihatan. Harus naik dulu baru dia kelihatan. Kayak panggung gitu ya, jadi lebih tinggi rumah ya. Oke. Betul. Bisa 1 meteran lebih kayaknya itu. Oke, tanahnya. Yeah. Jadi jendelanya tuh lebih tinggi lagi kan. Nah, habis maghrib itu Om masuk kamar, lampu kamar kan mati. Nah, terus di luar itu di seberang sana ada lampu tinggi. Lampu jalan. Gitu. Posisinya tinggi, lampu jalan. Nah, pas Om lagi masuk itu pintu, itu tiba-tiba ada bayangan tinggi besar berada di antara lampu dan jendela. Oke. Gerak gitu kan. Wah, itu Om langsung teriak, Allahu Akbar. Jadi nggak kebayang karena itu bayangannya tinggi besar dan itu nggak mungkin orang. Oh iya, bahkan nggak. Iya, bahkan orang pun kalau lewat di depannya juga bayangannya nggak kena jendela ya. Bayangannya pasti ke tanah ya. Berarti diasumsikan ini makhluk lebih tinggi daripada posisi rumah. Iya nggak sih? Gitu ya? Jadi kan rumah jendela. Iya. Kalau jendela segini nih, seginilah nih. Iya ya, oke. Itu bayangannya gitu. Tapi di satu sisi kalian ini di bawahnya 1 meteran tuh tanahnya. Berarti bisa dibayangin orang itu harusnya lebih tinggi lagi. Harus lebih tinggi bener Om dari rumah. Kalau lihat posisi bayangannya dari atas ini, iya. Jendela di sini, orangnya harus di sini. Kalau di sini pun nggak kena jendela di sini. Nggak kelihatan. Berarti gede banget nih. Dan itu rumahnya Mas Dipta itu. Ya Allah. Itu emang katanya juga. Iya, kemarin juga sempat diceritain kan beberapa kisah serem di sana dan yang menyaksikan juga banyak orang. Itu hampir satu kampung tuh menyaksikan yang di pohon ya. Iya, yang cerita itu yang anaknya Bang Us itu loh. Yang dikejar ya. Iya. Itu yang dikejar udah aku ceritain. Nah, keren banget. Kampung Pondok Kelapa itu keren banget. Seserem itu ya. Berani ngejar. Rame-rame. Nah, ya itu background sih sedikit. Cuman balik lagi. Intermezzo. Om kan enggak. Intermezzonya udah serem Om. Oke Om. Nah, terus apa? Masuknya gimana nih? Mungkin ini Om cerita yang Om Edi bisa cerita pribadi atau pernah merasakan atau pengalaman dari orang lain tentang hal-hal yang berbau ya seperti itu Om. Yang di keluarga ya ada yang di keluarga tuh. Iya mungkin. Itu sebetulnya ada unsur traumanya, ada unsur serunya, ada emosinya kali ya. Kalau emosinya kalau udah lewat jadi seru gitu. Waktu kejadian mah. Tapi seluruh keluarga besar pusing Om. Tapi boleh diceritakan ya Om kayak gini. Nggak apa-apa sih. Jadi ceritanya gini. Om itu nikah itu nggak punya kamar pengantin, tapi punya rumah pengantin. Sebentar. Ya, jadi begitu. Nggak punya kamar pengantin, tapi punya rumah pengantin. Jadi abis nikah, akad, selesai langsung boyongan masuk rumah baru gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi cuman berduaan lah gitu kan. Di rumah baru ini Om. Yang sebelumnya belum ditinggalin. Belum, itu memang masih tanah, beli rumah, booking, dibangun, pilih depannya taman, gitu kan. Iya. Cuman ukurannya memang kecil untuk pengantin baru cukuplah gitu ya. Lokasi di mana Om? Di sini.
di Nggak usah disebut kompleknya kan. Jadi tempatnya enak, depannya taman gitu kan. Akhirnya istri hamil, hari-harinya ditanam di depan rumah, gitu kan. Nah, makin besar kok ngerasa rumah kurang besar nih, gitu kan. Waktu berjalan, udah tadinya berdua jadi bertiga, kok kayaknya rumah kurang besar nih. Kita mau renov kita mau gedein, kita buat tingkat. Akhirnya kita manggil tukang tetangganya Mas Dipta juga tuh. Bang Rahmat ya, Mas Rahmat ya, Mas Dipta ya. Rahmat. Mas Rahmat. Rohmat ya, Rohmat. Rohmat. Nah, selama mereka renov, Om ngungsi. Sorry sebentar. Rohmat itu yang iparnya Uus yang waktu ada kejadian itu. Itu ada cerita di episode sebelumnya. Ya, teman-teman. Ada itu juga. Nah, dia. Nah, suatu saat kita lagi nongkrong ngobrol di rumahnya Mas Dipta, terus lagi cerita ada sedikit horor gimana gitu ya. Mas Rohmat itu datang. Tapi ini kondisinya rumah udah selesai, renovasinya udah selesai, udah jadi. Nah, Mas Rohmatnya datang, terus nangkep sepotong kan cerita. Nah, terus dia cerita, itu ngomongin rumah yang di mana Mas gitu. Maksudnya ke Om ya. Rumah yang mana? Yang di perumahan itu ya, yang aku kerjain kemarin ya gitu kan. Iya. Dia ketawa, dia senyum gitu. Kenapa Mat? Kok lu ketawa gitu. Terus dia cengengesan, terus dia nyeletuknya gini. Emang Mas Edi nggak tahu kenapa kemarin rombongannya dia, tukang sama keneknya dia itu waktu ngerenov itu tidurnya di teras. Padahal itu kan rumah udah ditinggalkan, dibebasin, dia mau tidur di mana bebas gitu. Nah, di mana pun bebas, orang rumahnya udah cuma mereka yang ngisi. Nah, ternyata mereka tidurnya di teras di luar. Om nggak tahu tuh cerita itu, terus ketanya, emang kenapa Mat? Kan anak-anak ditongolin Om, dilihatin apaan? Om merinding nih. Dilihatin apa? Dilihatin apa skeleton gitu ya, tengkorak gitu ya, bukan cuman muka, tapi sekujur tubuh gitu, tengkorak sekujur tubuh gitu. Tengkorak kayak di film-film orang luar ya, tengkorak itu kan jarang di Indonesia. Kayak kalau orang-orang kan suka pakai kaos hitam yang cat putih gitu ya. Iya. Nah, katanya tukang sama keneknya itu ngeliat itu di tangga. Nah, setelah nggak tahu kayak gimana ya, Om nggak detilin gitu. Cuman karena Om akhirnya denger Rohmat cerita gitu, Om marah gitu. Wah, lu kurang asem lu Mat, lu ngelihat kayak gitu lu nggak cerita sama gua gitu. Lo ngeliat kayak gitu, lo nggak cerita sama gue. Lo buat apa Mas, nanti malah jadi rame, nggak apa-apa gitu. Ya tapi kan, jadi ternyata di rumah itu tuh ada begituan, di rumah Om yang dulu itu. Terus juga ada yang Om ingat itu ya. Jadi, wah kurang asam juga nih si Rohmat. Ada ngelihat kayak gitu, nggak cerita gitu ya. Ya udah itu udah lewat lah, cuman jadi tahu gitu. Nah, sampai suatu saat anak Om itu
lahir normal, sehat, semua baik-baik aja, laki-laki ya. Ini anak pertama ya, Om? Anak pertama. Oke. Nah, sampai umur 1 tahun itu wajar-wajar aja gitu. Nah, sekitar mungkin Om agak lupa, tapi mungkin sekitar 1,5 tahun ya, itu udah mulai muncul keanehan. Jadi anak Om itu kayak takut ngeliat orang. Takut ngeliat orang di luar keluarga? Maksudnya kayak bapak ibu? Enggak, semua. Oh. Jadi katakan kalau misalnya itu kayak gini nih, misalnya diajak ngomong apa diajak bercanda gitu, dia kayak nutupin gitu, nggak mau gitu. Nah terus makin lama ada jadi kayak delay speech dia. Telat bicara. Mungkin karena dia nggak merhatiin gitu kan. Iya. Terus tuh sampai ya sedikit loncat gitu, itu baru bisa mulai bicara itu di umur 4 tahun. Gitu. Lama juga. Nah, prosesnya kenapa gitu kan? Itu Om sama Tante itu tes ke rumah sakit, tes syaraf, tes zaman dulu lagi rame autis, tes macam-macam gitu kan. Nah dari sisi medis mereka melihatnya, wah anak bapak susah berkonsentrasi, makanya dia jadi delay speech gitu, nggak fokus gitu kan. Loh, tapi kemarin baik-baik aja gitu kan, mulai dari sampai 2 tahun gitu tuh baru ada tanda-tanda gitu. Akhirnya kita pokoknya nyari segala cara gitu, kenapa gitu. Nah masalahnya selain itu anak Om itu jadi sering nangis. Nah karena laki-laki sering nangis dan kejer, tenggorokannya jadi radang. Pada saat radang suhunya naik, jadi demam. Pada saat demam dia jadi step. Nah itu prosesnya jadi sempat pernah tuh sebulan itu 3 kali opnam. Sebulan 3 kali opnam. Jadi masuk keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Nah kita masih mengarahnya kan logik aja ya, medis gitu kan. Sampai akhirnya dulu siapa yang nyaranin ya, coba cari alternatif deh gitu. Nah sampai akhirnya anak Om itu kenapa sampai disaranin yang alternatif, karena anak Om itu kalau udah malam itu suka nangis. Jadi katakan misalnya jam 2 malam itu nangis. Kebangun dan lucunya kebangun dan nangis. Dan lucunya dia narik Om untuk naik mobil. Pokoknya pengen jalan keluar. Nah kalau udah naik mobil, waktu itu Om sempat ngungsi di Ben Hill kan, di rumah ibu di Ben Hill. Itu kalau mobil lagi menuju ke Sudirman, ke arah Monas, itu tenang tuh anaknya. Tenang. Sampai Monas kita muter balik. Nah muter balik ke arah Sudirman lagi, anaknya udah gelisah lagi. Dan dia pulang gitu ya? Sepertinya dia tahu kalau itu menuju rumah gitu. Dia tuh mulai gelisah. Begitu parkir di depan rumah, itu kejar lagi. Masuk ke rumah nangis lagi. Gitu. Ya zoomnya mau habis.
Iya, tapi biasanya sih cuman sampai 40 menit, tapi baik hati Zoom biasanya ngelanjutin. Oh gitu. Kemarin Om sampai 1 jam. Jadi ternyata kayak gitu, anak Om nangis kalau menuju rumah. Nah, singkat kata, sebelum ke sana, sebelum Om nginep di rumah orang tua, itu udah ngobrol sama papanya Mas Cipta. Coba yuk kita ke alternatif. Waktu itu ketemu sama Aki ya. Mas Cipta pernah ikut nggak? Oh, masih kecil ya. Itu masih muda sebenarnya Pak Hanafi. Masih muda, cuman orang sana manggilnya Aki. Beliau ini apa Om? Nah itu apa? Beliau Pak Hanafi ini siapa atau? Pak Hanafi itu orang yang bisa ngerti kayak gitu. Oke. Nah sampai sana, sebelumnya anaknya nggak diajak. Sebelumnya kita datang ke sana, Pak, anak saya gini, kira-kira kenapa ya, gini. Namanya siapa? Ini alamat gini. Terus bilang, nggak apa-apa gitu. Coba aja punya adik. Waduh. Itu sarannya. Coba aja punya adik, mungkin supaya ngobrolnya enak gitu. Jadi sesama anak kecil bisa ngobrol, bisa ngomong gitu. Sambil kayak gitu bilang. Saya bilang, Pak, satu aja bikin stres, Pak. Apalagi dua nanti. Nah, terus sampai akhirnya datang lagi kapan itu ke Pak Hanafi bawa anaknya. Anak saya ajak. Nah, ternyata kuncinya di sini, Mas. Kata Pak Hanafi, ternyata di rumah saya yang kemarin direnov itu ada, merinding aku. Kalau ada apa-apa bilang ya di belakangnya. Iya. Ternyata ada satu keluarga, bapak, ibu, anak, yang mereka ini kehilangan anaknya. Ini goib ya bicaranya ya. Bapak, ibu, anak, nah mereka ini kehilangan anaknya. Entah kenapa, pokoknya dia kehilangan anaknya. Nah, si keluarga ini itu menggantikan anaknya ini dengan anak saya. Makanya anak saya itu dikekepin sama dia. Jadi dianggap anaknya. Dianggap anaknya, dijagain supaya tidak berkomunikasi sama manusia lain. Makanya dia sering nggak mau ngelihat, nggak mau ngobrol sama kita, sama orang gitu. Jadi dibuat supaya anak ini takut sama manusia, supaya dia nggak ngebocorin rahasia keluarganya. Gitu. Nah, terus ya beberapa kali kan ke Pak Hanafi itu ya. Nah, terus Pak Hanafi bilang gini, ya udah Mas, gini aja, tolong bawain tanah. Pernah dengar ya? Tolong bawain tanah dari rumah itu. Tapi itu tanah di rumah apa tanah taman depan rumah? Tanah depan rumah, taman. Tanah teras. Taman yang tempat nanam hari-hari itu. Gitu kan. Bawa aja tanahnya ke sini deh gitu. Nah, cuman salahnya Om, itu kayak gitu kan nggak terlalu karena mungkin Om dulu itu otak kiri ya, berpikirnya tuh logis, itu nggak logis cuman disuruh bawa, ya udah Om bawa tanahnya, Om taruh di bagasi mobil. Nah, makanya si anak ini selalu mau di mobil tadi, supaya jagain tanah itu supaya nggak dibawa kemana-mana. Karena jadi dia tahu dia ada di situ ya. Bisa jadi gitu. Jadi dijagain Iya, tanah itu dijagain supaya nggak sampai Depok.
Oh. Karena kalau tanah itu sampai Depok, diproses, mereka akan terkungkung pakai tanah itu gitu. Makanya si anak ini berusaha untuk selalu ada deket sama tanahnya itu. Tanah itu. Oke. Gitu. Jadi waktu Endita dibawa ke Depok gimana ya? waktu di Depok ya biasa-biasa aja. Ya seperti anak kecil yang memang dalam kondisi gitu. Ya, jadi Om disuruh bawa tanah ngantar ke Depok karena Om antara ini bener nggak sih gitu ya. Om ngambil tanahnya iya, taruh di mobil bagasi, tapi nggak dikirim ke sana. Ditaruh di bagasi, nginep di Ben Hill. Nah itu dijagain. Dan sebelum kejadian itu ada yang lebih aneh lagi, Mas. Yang tadi Om ceritakan. Ini agak loncat-loncat nggak apa-apa ya? Iya, oke. Om sempat opnam berkali-kali di rumah sakit. Ini agak seru lagi. Jadi waktu itu Om bawa ke waktu di Bekasi itu Om Bekasi Barat. Itu rumah sakit kamar untuk anak-anak itu kalau nggak salah di lantai 3. Oke. Kalau nggak salah lantai 3 itu lantai tertinggi sebelum atas gitu ya. Nah itu anak Om di rumah sakit itu nangis terus. Kalau nangis radang panas step. Nah supaya nggak gitu Om gendong anaknya. Om gendong supaya tenang. Tahu nggak dia maunya kemana? Kemana pulang? Jadi bukan. Jadi di lantai 3 kalau nggak salah itu ada tangga ke lantai 4. Tangga manual ya, bukan lift. Yeah. Lantai 4. Di situ lantai 4 itu gelap. Isinya ternyata itu mesin cuci. Banyak beberapa mesin cuci gitu di tempat pojokan gitu, gelap gitu kan. Nah, malam-malam itu Om gendong keluar dari kamar rawatan. Keluar itu anaknya narik minta ke atas. Gitu kan. Minta ke atas, akhirnya Om naik ke atas. Karena saat naik ke atas itu dia nggak nangis, jadi Om pelan-pelanin. Pelan gitu kan. Sampai ke atas gelap itu. Dia tetap minta narik ke pojok yang gelap itu. Kan udah sampai sana kan, ngapain di sini gitu kan. Ngapain di sini? Akhirnya Om turun lagi kan. Nah, saat turun, anaknya nangis. Saat turun, anaknya nangis. Sampai depan pintu perawatan lagi, naik lagi ke atas. Om naik lagi ke atas. Tapi pada waktu itu Om nggak ngerasain apa-apa ya? Mesti nggak berpikiran, wah ini ngapain nih anak saya minta ke atas. Ya. Gitu. Berpikiran... Enggak. Oh. Pokoknya Om cuma berpikir gimana anaknya nggak nangis. Kalau nangis radang, kalau radang panas, ya, panas step ya, gitu urutannya gitu tuh. Ya. Okay. Jadi Om jalan ke atas pelan-pelan. Tuh kan dia diem tuh. Ya. Sampai ke atas, sampai gelap gitu. Ya. Kalau Om jalan turun lagi, dia nangis lagi. Turun tangga lagi, dia nangis lagi. Akhirnya supaya diem, Om naik lagi ke atas. Itu selama berapa kali? Berkali-kali kayak gitu. Berkali-kali. Nah, cuman akhirnya Om ngakalinnya gini. Om naiknya pelan-pelan. Karena saat pelan itu kan naik, itu kan dia nggak nangis tuh. Iya. Aman kan? Nah, supaya saat dia nangisnya itu nggak lama, Om turunnya cepet. Turun, dia nangis kan? Sampai bawah, naik lagi ke atas kan dia nggak nangis lagi tuh. Ya ampun. Om sehat di situ. Aduh. Olahraga. Ditanya berapa kali? Banyak kali. Karena memang
mintanya kalau naik jalan ke atas itu nggak nangis, jadi pelan-pelan turunnya supaya cepat. Karena periode itu dia nangis, Om ngebut. Terus naik lagi, pelan-pelan lagi. Itu berkali-kali sampai malam gitu kan. Emang udah malam sih mulainya. Iya. Sampai akhirnya capek juga Om. Akhirnya ditaruh di kamar kan. Di kamar perawatan. Sampai akhirnya ada yang jagain atau enggak gitu ya. Om akhirnya nunggu di ruang tunggu. Nah di ruang tunggu itu sepi. Cuman ada Om sendiri. Nah ini seru lagi. Iklan dulu. Om kalau merem gitu ya, memejamkan mata, jangan merem ya, memejamkan mata, di tembok putih itu tuh ada bayangan. Bentuknya orang gitu ya. Tahu rambut gimbal? Yes. Kayak rasta apa? Yes. Gitu, bayangan gitu. Nah, cuman gimbal gitu. Ini ya. Nah, cuman antara rambut sama muka itu ada seperti ada jarak gitu loh. Jadi bukan bayangan, bener-bener bayangan cuman hitam putih gitu. Tapi kayak gitu ya. Gitu. Jadi kelihatan kalau ini rambut, kelihatan bayangan apa ada jarak ke mukanya gitu.